Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Doa dan kerinduan saya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Agar Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam, dan akhirnya memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Jay ya. Bapak Jay Rusman ini luar biasa sekali kesaksiannya. Kenapa luar biasa? Karena beliau ini adalah seorang agnostik ya, dari muslim, keluar dari muslim ya, murtad dari muslim lalu menjadi agnostik, tidak beragama tetapi percaya Tuhan. Karena beliau mulai gamang, mulai gelisah dengan imannya saat beliau melakukan searching, googling ya di internet dan menyaksikan program-program apologetika baik muslim maupun Kristen, dan di situ beliau menemukan hal yang spektakuler, menakjubkan dan membuat imannya goncang. Salah satunya adalah beliau kaget ternyata Injil Barnabas tidak ada di kitab suci Kristen, Alkitab. Injil Barnabas itu adalah ciptaan seorang Italia, dan bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, awalnya saya dari lahir ya di keluarga yang harmonis, ya di keluarga yang ya kita diajarkan norma-norma yang taat dan patuh dan percaya akan suatu hari akhir. Nah, jadi saya mendapatkan itu dari kasih sayang kedua orang tua saya, ya dari pendidikan kecil, menengah, tingkat atas, dan hingga universitas. Nah, memang saya mendapati banyak ini ya, pakem-pakem dan pemahaman untuk ketaatan, dan untuk saya punya pengampunan, dan saya juga dididik untuk ya memberikan apa yang saya percaya ini adalah paling benar, seperti itu. Nah, di saat kecil ya saya menikmati sekolah dasar, SMP dan SMA yang memang diberikan materi keagamaan. Ya, di dalam keberagaman dan keagamaan itu, saya pun juga mempelajari versi atau jenis yang berada di Republik ini. Nah, dengan adanya perbedaan dan keragaman itu, nah saya pun juga diajari ya untuk menyikapi suatu kepercayaan yang saya anut ini ya dengan tepat dan sempurna, dan harus menyampaikan juga ke orang lain. Nah, artinya yang namanya perbedaan, yang namanya penghayatan, dan namanya skala perbandingan itu tak terelakkan. Ya hanya saja dalam tanda petik saya hidup di era yang saat itu ya di angkatan 80, 90 ya. Ya itu masih dalam nuansa ya kita itu penekanannya adalah asumsi. Karena teknologi saat itu masih komunikasi satu arah. Seperti itu. Nah, itu adalah sekelumit masa remaja saya dan masa transisi saya dari kuliah ke dunia kerja. Nah, di antara tahun 90 dan 2000 ke atas ya, 2009 atau 2011, nah itu saya memasuki zona kerja. Nah, disitulah suatu penyikapan terjadi. Ya, saya sudah artinya dalam zona di usia itu mengalami perbedaan, mengalami suatu tempaan, mengalami suatu penglihatan yang dimana akhirnya ya akhirnya saya tidak peduli dengan suatu kepercayaan. Jujur, karena dalam satu tubuh ini ya dengan informasi yang hiruk-pikuk saya menyerap semua. Ya, dan akhirnya saya melihat di lapangan ya bahwa apa ini keberagaman kepercayaan ini apa fungsi dan gunanya. Nah, karena disikapi di lapangan itu adalah
suatu yang berbeda dan cenderung adalah pemaksaan diri yang saya lihat saat itu, akhirnya saya putuskan. Saya menjadi agnostik saja. Saya tidak peduli kepercayaan apapun, tapi berbuat kebaikan demi semesta. Seperti itu. Nah, akhirnya saya menjalani hidup sebagai agnostik. Saya tidak memperdulikan itu semua. Ya, tapi saya tetap belajar, tetap berdemokrasi terbuka ya. Dan saya sempat diajak-ajak untuk lebih religius, dan bahkan saya sempat diajak-ajak untuk mendalami sesuatu yang kesemestaan gitu. Jadi sifat yang dunia universal, kuasa yang begitu down to earth, membumi, yang tidak melibatkan suatu pakem atau merek label tertentu di kepercayaan. Nah itu akhirnya saya berada di zona itu. Nah, itu antara dunia kerja ya, dari era 90-an ke 2010-2012. Nah, 3 tahun kemudian, di 2015, ketika zona teknologi itu begitu pesat ya, dari munculnya medsos seperti Facebook, Twitter, dan BlackBerry, dan akhirnya berkembang lagi di era Android yang begitu makin leluasa. Nah, saya malah semakin agnostik hidup saya. Saya nggak peduli, malah saya mendapatkan suatu bentuk entitas, suatu bentuk pengajaran yang apakah nih, kalau di Barat ya, ada suatu paham kalau seseorang itu telah tiada, maka ya dia ya tiada begitu aja. Itu seperti dipaham komunis lah, saya anggap begitu. Nah, lalu kalau dipaham dengan label keagamaan, yaitu pasti ada surga dan neraka. Nah, lalu di versi kesemestaan, yaitu yang ada hanya surga aja, nerakanya nggak ada. Nah, saya pernah ada di posisi itu. Saya menganggap hanya berbuat baik, hanya mengerjakan apa nih, yang di mata orang adalah sifatnya helpful, penolong ya. Ya itulah, surga otomatis akan buat dia. Ya karena anggapan yang saya peroleh saat itu, pengampunan dari yang maha pengampun itu tetap bekerja. Dan juga saya dapat pengajaran, dulu sekilas saya pernah belajar mengenai semesta, mengenai energi. Nah itu saya dapat Reiki waktu itu dari salah satu customer saya. Saya pernah diajarkan hal seperti itu untuk penyembuhan, untuk healing self, untuk diri kita. Nah saya sempat memperdalam itu dan mempraktekannya. Dan memang betul saya harus menyerap energi dan saya harus menilai suatu objek energi ini apa nih, memberikan reaksi positif, negatif. Nah itu pernah saya lakukan. Ya seperti contoh waktu di Bali ya, ada holy water. Saya menilai, oh ini dari semesta, oh ini energi positif. Nah, saat itu saya dapat pakem pemikiran bahwa setiap orang, setiap kepercayaan akan memasuki suatu tempat pengampunan tanpa terkecuali jika dia berbuat baik. Nah, dalam arti kata, apapun yang dipercayai, yang diakui oleh negara, ini kan ada beberapa kepercayaan, 5 kepercayaan yang paling dikenal. Nah, itu ibaratnya adalah 5 kendaraan umum maksud saya, yang mereka berjalan menuju satu terminal. Itu analogi saat itu, dan analogi saat ini yang saya akan lebih terjemahkan sederhana, ya apapun kendaraannya, itu akan menuju suatu tempat, tempat keselamatan, tempat kita sudah berakhir misi kita di dunia. Ya apakah itu? Ya itulah surga. Seperti itu. Jadi saya tidak memperdulikan embel-embel kepercayaan yang apapun dianut. Nah, hanya saja akhirnya saya dalam suatu pertaruhan di keluarga saya, di kakak sulung saya, yang menilai saya bahwa ada suatu metode cara yang lebih mumpuni, yang
menyebabkan kita dekat dengan sang penguasa, sang universal tadi. Nah, memang jujur di era 2015, ya saya terlalu apatis dan nggak peduli mengenai suatu kepercayaan. Nah, itu menjadi poin perhatian khusus bagi kakak saya yang sulung, kakak saya yang perempuan. Kebetulan saya 3 bersaudara, saya paling bontot ya. Jadi kakak saya yang sulung ini perempuan, yang kedua ini pria, seperti saya. Nah, ketika saya diajak, digiring untuk menuju metode energi, penerimaan energi positif, ya yang tak ayal lagi adalah untuk ya kita meminta segala sesuatu dikabulkan, dan yang paling saya sering dengar adalah demi keberkelimpahan, ya demi kita hidup yang tarafnya meningkat drastis, dan kita juga bertujuan untuk berbagi secara banyak gitu. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya dengan beberapa kali dialog dan persuasi kepada saya, kakak saya yang perempuan ini membawa saya ke persekutuan energi. Jadi ada perkumpulan, yaitu kita ingin meningkatkan taraf hidup, ingin berkelimpahan, hanya saja kita searching sumber-sumber yang di mana energi kelimpahan itu ada. Ya, saya diajarkan meditasi, ya persis kayak waktu di Reiki ya, ada meditasi, ada pengosongan pikiran, ada suatu materi teori yang ya apa itu kebaikan, apa itu karma, apa itu keteraturan kata-kata, permintaan. Nah, seperti itu. Nah, karena saat itu saya ya sudah tidak peduli karena hiruk pikuknya keagamaan itu, ya bagi saya suatu yang wasting ya, bagi saya buang-buang waktu saat itu. Ya, tapi akhirnya ya saya harus demokratis, ya saya harus terbuka, menerima itu, ya akhirnya saya patuh aja. Nah, itu di tahun 2017. Nah, di era 2015, di saat itu Android sudah ini ya, masuk ya, ya saya sudah, saya dalam menikmati teknologi itu di saat itu menganggap, wah ini era yang keterbukaan sekali. Ya, yang namanya gadget segala macam, ya saya buka secara standar, seperti itu. Nah, di situ saya mulai kadang-kadang iseng ya, di saat-saat luang saya, nah saya suka mencari ini, flashback, misalnya sejarah dunia, terus peradaban dunia, peradaban Nusantara, nah itu saya pelajari. Nah, sampai akhirnya nggak sengaja, ya saya melihat suatu komparasi perbandingan yang saat itu bisa diketik langsung di Google, bisa ditonton langsung di YouTube. Nah, di situ saya melihat gitu loh. Kalau suatu kepercayaan itu diperbandingkan, nah saya kan masih ini ya saya terakhir sebagai keluarga ya yang mayoritas gitu, kepercayaan yang mayoritas. Nah, tapi dengan kemelekatan yang saya punya dari lahir, ya saya meyakini bahwa ya walaupun saya agnostik, tapi eh, entitas ketuhanan yang besar itu ada di kepercayaan saya yang lama, itu 1000%. Karena dari dialah sumber utamanya. Seperti itu. Nah, lalu balik lagi di 2017 itu, di saat saya diajak ke persekutuan energi untuk melintas tempat-tempat yang ya disinyalir ada kandungan keberkahan, keberlimpahan. Jika kita meminta, ya kan, bersujud dan apa ya, ya ada afirmasi lah, bahasa yang kekiniannya gitu. Akhirnya saya diajak. Nah, berbarengan di tahun itu, dari 2015 sampai 17 saya diajak itu. Nah, saya sudah melihat fenomena-fenomena suatu ini loh, suatu pencarian, perbandingan, skala perbandingan Tuhan mana yang paling benar. Ya, tapi saya dengan sportif,
ya saya anggap itu apa ya? Ya karena itu masih awal-awal saya, ya saya harus menerima, harus kosongkan pikiran, dan saya harus ya di zona orang yang berdemokrasi. Nah, berhubung saya tidak punya apa ya, ya saya harus menguji ya. Segala sesuatu itu harus diuji. Ya akhirnya saya sering tuh di 2015, 16, 17 ketika itu ada apa ya? Ya ada suatu persinggungan-persinggungan dan penglihatan yang begitu kontras. Ya sebagai contoh begini, ya ada dari kalangan pendeta menjadi haji, menjadi Pak Haji ya, itu hal yang biasa bagi saya. Tapi kalau sebaliknya ada mujahidin jadi pendeta, nah itu kontra sekali. Apa sih latar belakangnya apa? Kenapa gitu? Karena pemahaman yang saya punya adalah ya saya percaya dengan Tuhan saya percaya dengan kitab saya. Tapi di masa kecil, dewasa, remaja hingga kuliah, ya saya hanya percaya Injil Barnabas. Kepercayaan lain yang saya percayai, ya bukan saya percayai waktu itu ya, saya pelajari. Yaitu hanya Injil Barnabas. Saya nggak tahu itu bentuknya kayak apa. Cuman saya sudah ditekankan untuk eh, bahwa di kepercayaan saya yang terdahulu, ya saya harus percaya dengan Injil Barnabas. Nah, seperti itu apa spesifikasinya. Nah, di berbarengan di saat itu, saya mempelajari semua itu, dan akhirnya saya pergi ke suatu tempat bersama kakak saya yang sulung ya, yang mengajak saya ke persekutuan energi. Nah, akhirnya kita berangkat selama 2 hari ya, kita melalui jalan darat menuju ke suatu tempat. Nah, sepanjang perjalanan itu mereka nggak cerita mau kemana, arah tujuannya apa nih. Ya, bilangnya mencari energi. Cuman sepintas mereka cerita ya bahwa jauh sebelum-sebelumnya, setahun 2 tahun ke belakang itu, mereka ya ada yang ke wihara, ada yang ke masjid, ada yang ke alam terbuka, ke kelenteng, ya tempat-tempat yang religius gitu saya anggap. Ya ke gereja juga gitu. Nah, pas kejadian di saya ini, ya saya nggak tahu akan kemana. Nah, ternyata pas di provinsi Yogyakarta ya, nah itu ada hutan pinus, ya tempatnya itu deh, pedesaan tapi masih banyak pepohonan, udah kayak hutan lah tempatnya. Dan itu tanjakan sekali, ternyata saya diajak ke Sendang Sono, tempat Bunda Maria, Bodean, Yogyakarta. Nah, disitulah saya terkaget-kaget. Terkagetnya apa? Ya karena sebelum saya di situ, dari rentang 15, 16, 17, yaitu saya tanpa saya sadari saya mempelajari perbandingan gitu. Nah, hanya saja di tempat Sendang Sono itu, ya saya merasa takjub gitu. Ini ada aura apa ya? Ini ada rancangan apa ya? Kok saya bisa tiba di situ tanpa saya ketahui sebelumnya? Dan tempatnya menanjak, dan mata saya tuh terbelalak ya. Kok saya mendatangi suatu tempat gitu. Nah, lalu akhirnya kita turun, kita melihat situasi ya, yang menurut saya itu damai, tenang, ya, dan akhirnya dipakailah nih acara meditasi. Nah, akhirnya kita bermeditasi semuanya. Nah, saya mengosongkan pikiran saya merem, semuanya saya serap energinya, ya lalu saya teringat gitu loh. Hati kecil saya ngomong, ini adalah Holy Spirit. Itu dalam hati saya, cuman saya nggak ngomong ya ke kakak saya. Eh, Suhunya dia pun yang ngajak ke situ saya nggak ngomong. Tapi saya ingat kata-kata Christian Prince ya. Nah, karena saya sering nonton itu, Christian Prince ketika berbicara, ya dia suka mengucapkan kata-kata kalau di Bunda Maria itu Holy Spirit. Nah, disitulah kata kecil hati saya tuh berbicara, ini Holy Spirit. Jadi energi yang nggak main-main. Tapi tetap saya mempunyai penyangkalan. Saya menyangkal. Gitu.
menyangkal bahwa ya betul itu ada suatu kearifan lokal, ada suatu pengajaran yang luhur sekali memang. Nah, karena di keluarga saya, di tempat lingkungan saya terdahulu, di keluarga deh terutama, itu kan kalau melihat kalender kan, kalau tanggal 25 Desember kenaikan Isa Al-Masih gitu loh. Terus kalau di 25 Desember itu ada perayaan Natal ya kan. Terus di tanggal merah kalender itu kan dirayakan ya tadi kenaikan lalu wafat. Nah, di dalam pengertian wafat dahulu ya, itu saya diajarkannya ya bahwa ya itulah rest in peace. Rest in peace dalam pengertiannya tabur bunga. Ya wafat seperti orang biasa. Itu di keluarga saya kita dulu rasa empati kita terhadap yang mulia Tuhan Yesus bahwa itu adalah Tuhan Yesus itu rest in peace, meninggal dunia, gugur. Jadi yang dirayakan naiknya Isa Al-Masih itu, ya kalau di Isa Al-Masih saya dahulu ya artinya tidak mengalami penyaliban, tidak mengalami kematian. Gitu. Nah, dalam pengajaran yang saya diberikan terdahulu, baik di sekolah dan lingkungan, dan di keluarga, ya bahwa yang kalau namanya Tuhan Yesus itu ya dia meninggal dunia, yang dirayakan bangkit ya bangkit arwahnya. Nah ini menjadi satu poin. Nah lalu lanjut ke tadi, balik lagi ke tadi ke Bunda Maria di Jogja. Nah saya merasakan itu Holy Spirit, sesuatu energi yang positif. Tapi balik lagi, saya terbelah dua. Satunya saya menyangkal bahwa ini Tuhan yang pengajaran yang terlalu mengalah banget. Ya karena opini yang saya ketahui kan, ya kita harus mendoakan musuh kita harus beri pipi kiri, lalu kalau kena kiri ya berikan yang kanan. Seperti itu. Pengajaran yang ya benar-benar sih kearifan lokal memang. Nah lalu setelah kita selesai menginap di Yogyakarta, selesai acara itu, nah kita pulang ke Jakarta. Nah sepulangnya di Jakarta, saya bersama kakak sulung saya ikut dia beberapa hari. Di hari yang ketiga, kakak sulung saya bercerita bahwa ketika dia meditasi di sana, dia melihat didatangi seorang sosok berambut panjang, ya kan, bercahaya, ya ditegurlah kakak saya gitu, diucapkan anakku apa saya lupa ya kata-katanya ya, dan dipeluk kakak saya itu. Nah itu dia cerita, hanya saja saya saat itu masih minim. Saya tahunya tentang kekristenan Tuhan Yesus itu, yang saya tahu ya Tuhan Yesus itu sendiri, kemudian Bunda Maria, dan ketiga kitabnya Injil Barnabas, itu yang saya tahu. Nah hanya saja setelah kakak saya mengatakan dia bertemu sosok itu, ditemui kontan ya di tempat di saat meditasi. Saya juga teringat waktu saya tahun 2000 kerja di suatu perusahaan, saya punya temen peluk ya, tapi dibawa terbang. Dia bilangnya begitu. Nah, saya bertanya, ya apa buktinya? Ya susah. Ya nggak ada alat bukti kan, itu hanya suatu pernyataan sepihak. Nah, kemudian, ya akhirnya jalan satu-satunya yang saya bisa cari, ya saya searching. Saya tinggal googling, saya cari videonya. Nah, disitulah akhirnya ada suatu permulaan dari perbandingan yang jauh-jauh hari saya pelajari, bahkan saya mereview. Ya jujur sih waktu saya masih SD SMP ya karena saya merasakan bahwa kita punya suatu ajaran penyempurna dan sempurna. Ya artinya ada suatu pengujian yang memang betul bahwa Tuhan saya yang ya dahulu itu yang ya saya diajarkan secara teori di sekolahan adalah yang maha segala-galanya, dan memang dialah sumber segala sumbernya.
di penciptaan dunia ini dan di awal dan di akhir selama ini dunia berada. Gitu. Nah, setelah saya mereview itu, akhirnya saya mencari suatu data literasi, fact finding. Saya mencari sumber sosok yang bertemu dengan kakak sulung saya itu. Nah, akhirnya selama 3 bulan, saya searching, itu tahun 2018, jadi 17-18, saya searching, saya serap sebanyak-banyaknya, ya walaupun saya tetap mempercayai bahwa segala sumber yang maha kuasa itu tetap masih di yang lama. Nah, setelah saya cari siapa itu, eh, Tuhan Yesus itu, saya cari dengan ini ya, dengan gabungan saya masih percaya Injil Barnabas. Itu, seperti itu saya cari sumbernya. Nah, ya karena teknologi ya, teknologi itu artinya memberikan percepatan. Jadi akumulasi kepercayaan dan pelajaran saya terdahulu menjadi begitu ringan dan cepat karena bantuan teknologi. Karena tinggal klik langsung tayang, tinggal ketik muncul. Nah, dengan uh, klik-klik yang tadi saya lakukan, jadi saya punya banyak data. Jadi saya tahu tuh dari abad 1 Masehi dan sebelum Masehi pun juga saya pelajari, dan akhirnya saya menemukan suatu kisah perjanjian lama. Nah, itu saya mendapatkan itu. Nah, akhirnya saya runutkan, dan terus saya juga sudah mendapat suatu skala perbandingan yang ya memang tak bisa terhindarkan di era keterbukaan ini. Ya, jadi saya nonton itu apologetika, ya kan, orang berdebat, mempertahankan iman masing-masing, mengumumkakan data masing-masing di kitab suci dua belah pihak ya. Mereka kemukakan ya kan kebenarannya apa, terus klaim, fakta dan versinya. Nah, memang saya mendapat suatu poin tersendiri kembali bahwa memang ketika saya mendatangi markas Bunda Maria dan saya akhirnya combine dengan pencarian di medsos ya, bukan di medsos, di Google dan di YouTube waktu itu yang masih maraknya ya. Nah, saya punya suatu titik kebenaran gitu. Jadi ada tahap sederhana saya mendapat suatu peningkatan drastis ya, ya untuk mencari sejatinya Tuhan ini Tuhan yang mana nih. Nah, waktu itu yang berkecamuk di situ. Tapi ya saya sudah bisa meyakini bahwa benar Tuhan Yesus ini ada dan sudah lama dikenal gitu loh. Justru saya yang banyak terhambat. Ya sekali lagi memang ini adalah peran dari teknologi tadi. Nah, lalu di dalam keterbatasan saya itu, saya mengambil suatu hipotesa. Saya mengambil suatu catatan tersendiri yang akhirnya saya merasakan bahwa yang kita jalani kemarin di persekutuan energi itu, saya punya satu titik terang. Titik terangnya apa? Ya akhirnya saya memberanikan diri bahwa itu adalah suatu penyampaian tentang entitas dan keberadaan yang mulia. Tapi dalam tanda petik masih dalam keterbatasan ya. Ya saya ibaratnya masih bayi merah lah di era 16, 17. Nah akhirnya saya memasuki tema mencari Tuhan itu. Saya masih bayi merah banget. Ya karena memang serba terbatas, serba pemahaman yang otodidak. Dan itu saya resapi sendiri, dan itu saya menggunakan pikiran yang seadanya gitu. Nah, lalu akhirnya saya dengan
data-data yang saya kumpulkan itu, dan dari video-video sebelumnya, ya saya memang terkejut sih, bahwa nama Tuhan Yesus itu sakti gitu loh. Nah, saya tahu dari mana ya, itu tadi kan ada tuh apa, saya lihat di TV Teheran ya kan, terus saya lihat di artikel juga, ya yang paling kontras ya di TV Teheran gitu. Ketika ada suatu keluarga, dia sudah last minute ya, divonis mati oleh dokter ya, dan itu di Teheran, kan kontras kan, Teheran ya, ya kita tahu lah yang mayoritas apa di sana. Nah, saya nonton TV Teheran itu, dan ketika last minute, keluarganya, sorry, ibu atau orang tuanya divonis akan tiada, ya dia nonton TV gitu. TV ada seorang pendeta, ya berkhotbah lah. Ya terus akhirnya berdoalah, minta dengan doa seperti ini, mengarah kepada yang mulia. Nah, akhirnya dilakukan oleh dia gitu loh, yang pahamnya berseberangan. Ya karena panik, sudah mau last minute, karena dia cobalah cara itu. Dan besoknya dinyatakan kankernya hilang. Nah, itu pun kejadian di Teheran itu ya berdampak kepada saya juga. Nah, akhirnya saya mengambil satu titik nih, oh, sakti nih. Nah, terus kemudian ada apa ya, yang di Kalimantan ya, saya buka YouTube tuh, nggak sengaja ketemu pendeta Andi Simon juga, ya kan, dari orang yang seberang pun juga disembuhkan oleh beliau gitu loh. Nah, akhirnya dengan berbekal penglihatan saya seperti itu, menonton tayangan itu, dan lain-lain artikel segala macam, dan bukti-bukti bahwa ini adalah suatu bentuk keilahian, ya, suatu bentuk ketuhanan yang memang masih dalam wujud yang dimengerti adalah dia firman yang hidup manusia gitu, firman yang menjadi manusia. Berangkatlah saya ketemu kakak saya yang sulung tadi, yang ngajak saya itu. Ya saya berbincang pelan-pelan, ya saya menyatakan, boleh nggak saya ini mengungkapkan pendapat. Ya akhirnya saya ungkapkan, kalau dipikir-pikir, setelah kita ke sana, ke sini, ke situ ya kan, terus pas di Jogja kejadian itu, kayaknya itu pengajaran dan keilahian dan bentuk ketuhanan yang benar deh. Saya mengungkapkan itu. Dan saya punya suatu euforia yang dimana saya yakin, meyakini bahwa argumen yang saya sampaikan itu, saya yakin bahwa kakak saya yang sulung ini menerima gitu loh, dengan sukacita. Karena ya itu tadi special case banget, karena dia bisa ditemui ya kan, di tempat yang berbarengan dengan saya, dia ditemui, dipeluk lah, merasakan wujud yang ada gitu loh. Wujud artinya yang batin dia dapat, yang zohir, yang terlihat mata dia dapat gitu. Nah, sedangkan saya enggak gitu kan, saya cuma Holy Spirit. Nah, setelah saya sampaikan itu, ternyata jawaban yang saya terima adalah 360 derajat. Sorry, 180 derajat. Balik arah. Ya di situ saya ya terguncang, dan saya tekanan batin, ya saya sedih juga ya, bahwa momen spesial itu bagi dia itu hanyalah suatu simbol belaka. Dan ketika saya mengumpulkan data itu, ya saya meyakini benar bahwa ini adalah sosok yang fenomenal bagi saya gitu. Ya walaupun masih ada yang di kepercayaan saya bahwa itu Injilnya saya memang belum lihat ya, Injil Barnabas itu belum lihat. Tapi dengan apa yang diperbuat, terus implementasi pelaksanaan yang nyata, kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan gitu loh di sejarahnya terdahulu, itu literaturnya yes, di dua kitab itu betul bahwa dia adalah
yang suci, sang kalimat tuhu, ya kan? Kalimat dan rohnya Allah. Dan itu tak terbantahkan. Dan dia terhindar waktu ketika lahir, dia suci banget. Dan iblis pun tak bisa melekat ke dia, tak bisa. Nah, saya kecewa sekali, ya saya sedih. Ya dia bilang bahwa kamu ini berkhotbah. Saya dianggap berkhotbah gitu loh. Berkhotbah, ya akhirnya dia malah sinis dan menyatakan bahwa ayat-ayat Injil itu sudah 2000 tahun, sudah berubah. Nah, disitulah akhirnya saya terguncang. Ya, kesalahan saya memang tidak buru-buru mempelajari literasi mengenai manuskrip ayat-ayat Injil tersebut. Dan akhirnya saya hanya bisa berdiam diri, saya sedih, padahal saya ada 3 kali bilang ke kakak saya bahwa itu anugerah, bisa ditemui yang maha mulia Tuhan Yesus itu seperti siapa ya? Oh, seperti The Son of Hamas, Mossad Hasan Yusuf yang ditemui terang-terangan gitu loh. Nah, sedangkan saya tidak. Akhirnya saya depresi, ya saya tekanan batin. Karena dapat jawaban seperti itu dari orang yang sebenarnya yang mempertemukan saya di teknologi ini untuk ya mencari sosok itu. Nah, akhirnya saya kembali ke dunia internet dan akhirnya ya saya berapologet lah. Saya berbantah-bantahan, ya saya mencari suatu jalan kebenaran di situ. Nah, akhirnya selang 3 bulan setelah kejadian yang kakak saya itu, ya saya bergumul, saya mencari perbandingan, saya mempelajari lagi. Ya memang akhirnya saya menjadi memihak kepada yaitu tadi yang saya nggak duga dan saya nggak sangka. Nah kemudian ya saya nggak sengaja waktu itu melihat eh, ya ini 2 orang sama-sama mantan, yang satu mantan kiai, yang satu mantan pendeta, Saifuddin dan Moko Ginta ya, yang satu mantan kiai, yang satu mantan pendeta, berdebat di dunia terbuka gitu, ditonton orang banyak, ada undangannya, ya kan? Nah, waktu itu saya takjub, berani sekali nih, ya karena dua-duanya saling berargumen. Nah akhirnya ada satu pernyataan Saifuddin yang begitu kena di saya. Jadi dia mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu berbeda. Nah saya kaget kan, karena saya masih awam banget. Nah cuman ada kata-kata dari Pak Saifuddin ini, saya kunci. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu mati di hari ketiga dan bangkit hidup lagi dan tinggal 40 hari bersama murid-muridnya. Nah, disitulah saya kunci itu kata-kata itu. Mengapa? Seperti tadi yang saya jelaskan di awal-awal, bahwa yang ditekankan di saya dulu adalah bahwa kebangkitan dan wafat kenaikan itu adalah arwah. Tapi kalau untuk Isa Al-Masih, ya dia naik tanpa melalui proses penyaliban. Nah itu sudah pemelekatan yang bertahun-tahun lah, 40 tahun lebih. Nah akhirnya di kosakata itu saya cari, dengan upaya yang ada. Dan lucunya untuk mencari data tersebut kemana setelah hari ketiga itu disalib ya, ketika udah dikafani, dimakamkan, nah bangkit dan hidupnya lagi. Nah itu yang saya benar-benar kehausan saat itu. Saya buka Google, ya dibilang cuman jenazahnya hilang. Saya nonton YouTube, cari
sama filmnya menyatakan jenazah hilang, titik. Nah, itu pun juga proses ada 3 bulanan lah. Saya mencari kemana itu larinya jenazah jasad tersebut. Ya jujur, ada 6 usaha. Ada 6 usaha pencarian saya. Nggak temu-temu, simple. Jenazah hilang. Ketika di film, lah Maria, apa, ibunya ini yang ngasih tahu jenazah hilang. Nah, akhirnya di percobaan ke-7, ya udah, ya saya juga di sebelum-sebelumnya merasakan, kok susah banget ya mencari jenazah ini. Membuktikan kata-kata Pak Saifuddin ini. Susah banget ya. Cadas banget gitu. Terus sampai 6 undakan gitu. Dan energi saya terkuras, pikiran saya juga gundah gulana, bahwa ini adalah fit and proper test. Hal itu adalah pengalaman yang saya anggap fit and proper test. Ujian gitu. Saya anggap itu adalah ujian dari Yang Mulia kepada saya. Dan akhirnya pas di 66 itu saya nggak menemukan apapun, ya udah, saya cuma nonton video video film Yesus ya, kisah Yesus di tahun-tahun 80 70-an. Ya, akhirnya singkat cerita saya tonton dari mulai sampai habis. Nah, pas di last minute ini, itulah saya kaget gitu loh. Ketika Tuhan Yesus tampil, ketika murid-muridnya ini merasa bersalah, merasa apa nih, suatu keputusasaan, depresi, tekanan batin juga. Ya akhirnya tampillah Tuhan Yesus di situ, di tengah murid-murid. Nah akhirnya murid-murid itu kaget, dan itu apa namanya, dikira hantu ya. Ya akhirnya ya di film itu dikisahkan ya, Tuhan Yesus minta ikan goreng, ikan goreng ya benar. Nah, dia buktikan dia makan, mana bisa hantu makan gitu loh. Dan ini rabalah ya kan, bahwa ini masih ada tulangnya dan menjejak bumi pastinya. Nah lalu ada satu murid yang ketinggalan, yaitu Thomas. Ya ketika Thomas diberitakan bahwa sudah ketemu nih Tuhan Yesus hidup, nah Thomas itu nggak percaya. Yang menganggap itu adalah ya delusi, halusinasi menurut Thomas. Dan dia baru percaya kalau skeptis terbukti, menunjukkan ya artinya kehadirannya tuh bisa diraba. Nah, Ayal akhirnya kan di film itu menampakkanlah diri Yang Mulia ini kepada Thomas. Betapa Thomas kaget, nangis, ya oh Tuhan, oh Allahku, ya saya pun akhirnya juga berurai air mata ya, bahwa saya itu sama seperti Thomas. Ya di mana Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, ya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, saya akhirnya terpatri akan kata-kata itu. Ya di Yohanes 20 eh, 20 ayat 29. 229, ya kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, inilah Yohanes 29 ini, pasal 29 ini. Dan di 28-nya Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah disitulah saya sama dengan Thomas gitu. Dan saya ya sebenarnya pas ketemu di murid-murid tadi, ketika Tuhan Yesus makan ikan asin, makan ikan goreng ya, sorry, itu saya udah jempalitan itu, udah terguling-guling, ya terharu dia gitu. Bahwa yang 40 tahun saya percayai itu dia tidak disalib, ya kan? Tidak mengalami kematian, terbantahkan
dengan teknologi saat itu juga. Akhirnya ditambah lagi dengan Thomas. Wah, ini saya mirip dengan Thomas gitu, sama dengan Thomas. Harus skeptis banget, harus ini banget. Nah, disitulah saya bersuka cita. Saya bahagia sesangat-sangatnya. Ya artinya apa? 6 tingkatan yang saya lalui itu finish. Dan saya bersyukur bisa melewati ujian itu dengan hikmat. Nah, lalu selang saya menikmati finish itu, garis finish itu, nah, saya mulai kembali berapologet. Ya dengan macam-macam persoalan dan pertanyaan yang tentunya baru bagi saya. Gitu. Di pemahaman saya itu begitu memberikan warna. Dan saya sudah bukan bayi merah, tapi udah bayi montok ya. Ya ibaratnya sudah bisa ngoceh, tapi ya sudah bisa bergerak, sudah bisa duduk, sudah bisa ya jalan merangkak. Nah, saya sudah mencapai posisi itu ketika itu finish. Nah, akhirnya saya berapologetika, saya sering melihat di YouTube segala macam ya hal-hal yang berhamburan di situ, hiruk pikuk terepik di situ, dan beberapa ada ya ayat-ayat yang ya banyak dipelintir-pelintir, ya akhirnya saya membenarkan gitu ya, saya benerin, ya berangsur-angsur saya mengenal kitab gitu, ya berangsur-angsur saya juga menjawab, ya akhirnya ada suatu saat saya itu begitu membela gitu, ya wajar, kata bela ya karena dipelintir-pelintir ya saya benerin gitu kan, ya ketika dihujat lagi ya saya benerin gitu, saya kasih penjelasan. Nah, akhirnya ada suatu perkataan dari sesama netizen karena melihat saya begitu reaktif ya di komentar itu, jawab banyak ya. Akhirnya saya dikasih tahu, Bang, Mas, dirimu itu kelihatannya baru ini ya, baru pindah zona ya. Saya jawab, iya benar. Oh selamat, Tuhan memilih kamu. Nah disitulah saya kaget, Tuhan memilih saya. Dan itu saya peroleh info itu dari mulut orang lain. Ya saya makin ya terharu kuadrat lah saat itu. Karena saya nggak tahu. Yang saya ketahui adalah Tuhan itu yang kita cari. Dan kita ini adalah hambanya. Wah, sekali lagi, saya baru merasakan sukacita. Sukacita yang begitu menyentuh. Bahwa Tuhan memilih saya. Saya GR dong, ya kan? Wah, apa dayanya saya gitu kan. Makin lagi saya giat. Gitu kan. Terus nggak sengaja, beberapa lama kemudian, ada yang bilang lagi. Ya berbahagialah mereka yang percaya kepada yang mulia. Ya, karena akan menjadi anak Allah. Ya kan? Mas, abang ini ya, jadi anak Allahnya Tuhan Yesus. Nah, saya bingung. Karena kalau ada anak Allah atau di pelintirannya adalah Allah anak, ya kan? Yang sering pelintir-pelintiran itu. Nah, akhirnya saya dapat penjelasan bahwa maksudnya Allah anak itu, anak Allah itu kita diadopsi olehnya. Wah, bersuka cita lagi saya benar-benar baru terbebas dari perhambaan lah yang saya rasakan. Perhambaan yang ternyata dulu saya bukan ya tidak dianggap anak gitu, dianggap hamba ya, dianggap yang bawah sekali lah. Nah, sekarang justru saya makin dekat gitu, jadi anak Allah. Ya di mana itu saya dapat pengetahuan yang luar biasa. Saya dapat lagi tuh bertumpuk-tumpuk mengenai suatu titik terang yang makin dekat saya kepada yang mulia. Nah, setelah dari Tuhan yang memilih, ya kan, terus anak Allah, ya, terus saya juga pernah mendengar ya anekdot-anekdot yang nggak sengaja di medsos dan di YouTube. Ya sampai-sampai mantan presiden almarhum ya Abdurrahman Wahid Gus Dur ya, yang bilang bahwa kalau umat Kristiani itu
sangat dekat manggil Tuhannya. Karena apa? Manggil Tuhannya bukan, manggil Tuhannya Bapak. Ya jadi dalam pengertiannya Bapak dan anak itu ya langsung nyampe, langsung pasti didengar tanpa tiding aling. Nah, itulah istilah-istilah yang saya peroleh, ya kan? Idiom-idiom yang ya memudahkan gitu untuk dicerna bagi saya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah ini begitu fantastis banget, high impact sekali terhadap diri saya. Dan itu, wah, saya baru tahu apa itu sukacita di dalam Kristus. Benar-benar, ya seperti tadi ketika menyebut Bapak, ya karena kita anaknya gitu, diadopsi oleh Dia. Nah, kemudian setelah saya GR nih, GR banget. Ya saya suka ketawa sendiri, suka apa ya, gundah gulana tapi bahagia gitu, tercerahkan bahwa Tuhan milik saya. Ya itu sensasinya berbulan-bulan saya katakan gitu loh. Nah, terus masih di tahun, itu di tahun 2020 ya, sudah masuk pandemi saat itu. Nah, saya dan kakak saya yang sulung, ya memang sih, saya sudah mendeklar di tahun 2020 ya, kayaknya saya pilih yang itu tuh, yang Tuhan Yesus. Nah, karena kakak saya ya berkeras dengan pendirian dan pemahaman dia bahwa semesta segala macam yang berperan dalam memberikan sesuatu, baik gift, baik kelimpahan kepada kita dan kehidupan kepada umat manusia, saya putuskan akhirnya saya ikut yang mulia, ikut Tuhan Yesus. Saya declare, ya memang andil teknologi, andil keterbukaan ini ya berdampak signifikan sekali. Ya benar-benar saya mendapatkan, ya itulah bentuk kasih karunia, ya, dan bentuk ya pengorbanan saya mencari berpuluh-puluh tahun itu terjawab. Nah, di 2021, saya mengalami Natal sudah yang ketiga ya, di 2020, 2021, 2023. Nah, zaman itu adalah zaman pandemi. Nah, di ketemunya saya dengan dalil-dalil itu di 2020. Jadi di Natal pertama itu, 2020 Desember itu Natal pertama saya. Nah, di 2021, di 2020 Desember itu, saya sudah declare. Sebelum Natal itu sudah declare di awal-awal. Saya ikut declare, ikut memutuskan dengan ini, saya penganut percaya kepada Tuhan Yesus dan ikut. Nah, itu declare saya. Nah, kemudian di 2021, saya kan berapologetika kontinu. Nah, memang saya tumbuh pesat gitu. Ya, akhirnya saya jadi anak PK ya. Dan tadinya bayi merah di bawah tahun 2020, dari bayi merah, terus jadi balita, ya udah bisa merangkak, udah bisa ngempeng, udah menyusul apa. Ya semakin saya tumbuh. Nah, di 2021 itu saya jadi balita ya. Udah siap mau masuk taman kanak-kanak. Seperti itu. Lalu kembali lagi waktu zaman saya terangkan ke kakak saya yang sulung bahwa dia mendapat suatu privilege, keistimewaan, bisa bertemu, ya kan, bisa melihat cahayanya Tuhan Yesus. Namun kontras sekali dia tidak menerima bahwa itu hanya itu hanya pancaran energi belaka, ya kan, lewat sambil lalu aja. Dan saya saat itu depresi, ya tekanan batin ya, kok disia-siakan gitu.
Ya karena jujur memang dia tidak mencari itu, literasinya dia tidak berjalan, dia tidak cari, ya padahal ya dia nonton YouTube segala macam. Ya dia tetap kokoh, ya dia berada di dunianya sendiri. Ya memang dia baca kartu, tarot segala macam, ya itu saya nggak ikutin. Ya akhirnya dia ada di zona sana gitu lah. Nah, kan di saat itu saya protes, ada nada protes saya kepada yang mulia. Ya ketika saya depresi, kecewa itu dan ya sedih ya, tentunya sedih. Hancur hati saya gitu. Kok dia yang ngajak, dia yang capek-capek, dia yang membawa saya ke sana, justru dia yang dikasih lihat gitu loh. Saya saksi matanya, dia nggak menerima. Malah ngatain lagi. Kalau ayat Injil itu berubah karena umurnya 2000 tahun ya. Nah, akhirnya ya di rasa kecewa dan sedih saya itu, tekanan batin pastinya, karena saya kok seperti dilecehkan gitu lah. Tuhan saya itu, Tuhan Yesus itu, Sang Juru Selamat itu dilecehkan. Gitu. Ya, saya bernada protes. Yang mulia, saya ngomong tuh waktu itu sama tembok di apartemen kerjaan ya, saya ngomong tuh sendiri ya, yang mulia, kenapa yang mulia nggak kasih unjuk ke saya gitu loh, tunjukin ke saya akan percaya kok, saya akan peluk saya, ya karena yang mulia yang saya cari gitu. Nah, tapi kembali lagi kan, saya dapat diberikan predikat dalil yang tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, seperti Thomas. Nah, ternyata maksud dan tujuan yang mulia itu ya saya tetaplah protes saya itu ternyata didengar. Jadi ada suatu peristiwa di 2021, ini momentum yang begitu bersejarah banget bagi saya. Ya akhirnya saya dikasih mimpi ya. Ya walaupun sekarang ya masih terngiang-ngiang mimpi itu di saat ini. Dan juga saya pernah ya agak ya dikecilin gitu. Mimpinya kan. Mimpi itu kan dimensi yang ya kalau untuk suatu pencarian keilahian itu ya banyak dianggap remeh. Tapi saya tahu diri, kenapa saya dikasih mimpi? Yang pertama dalil tadi, dan kedua jasmani dan rohani kedagingan saya segala macam. Ya memang saya kuatnya menurut Tuhan Yesus di mimpi. Gua kasih mimpi nih. Ya karena Tuhan Yesus menyesuaikan gitu loh. Dulu, jadi jawaban hipotesa yang saya dapat ketika saya di Godean Jogja itu, dengan kejadian itu sebenarnya sudah mujizat. Saya belajar bedah apologetika, ya kan, dari Ali Markus, Christian Prince, Sam Semun, David Wood, ya, yang walaupun parameter pertama adalah Christian Prince ya, karena pakai dalil gitu. Nah, di saat 2017 dan 18 itu, zona-zona saya masih, habis dari Jogja itu sudah mujizat sebenarnya, sudah rancang, sudah ada maksud dan tujuan. Nah, hanya saja ada pengenyelan di diri saya, penyangkalan bahwa Tuhan yang lemah, terlalu lemah, ngalah, dan saya kekeh pakai Injil Barnabas, seperti itu. Nah, lalu nih, kembali lagi mengenai protes saya. Ya, akhirnya protes saya itu dibalikin ke saya. Ya, saya dikasih mimpi. Nah, di mimpi itu, ya, muncullah sosok yang mulia. Jadi saya masuk ke atmosfer yang ya di luar radar ya, saya menyelidiki itu. Karena dalam mimpi, ya saya pengalaman ya, ketika saya dulu nih, ketika saya masih agnostik, ketika saya masih di Nusantara, kepercayaan yang ya, yang daerah saya serap, yang ini saya serap.
yang namanya dunia hantu, kalau di dalam mimpi itu saya udah nggak kaget. Memang ada vibrasi, ada getaran yang sifatnya tuh menyudutkan kita gitu loh, melemahkan kita. Dan kita ada perlawanan, timbul perlawanan. Nah itu saya sudah hadapi. Mau bentuknya gimana-gimana, ya ketika saya saat itu diserang ya oleh suatu energi yang jahat, ya saya membela diri ya. Saya ngos-ngosan kan, kayak wah ya punya perlawanan, punya apa ya, bentuk ya saya harus mengalahkan dia gitu loh. Nah itu saya udah pengalaman, bisa ngebedain. Nah, kayak contoh rep-rep. Kalau di Betawi ya, rep-rep itu pernah. Terus saya yang head to head melawan yang udah apa ya, yang sudah terkenal lah. Ya terus pernah dalam keadaan nggak sadar hadirnya kan, tapi dia energi pengganggu yang ya sifatnya menyerang, yang saya ketawa. Tapi pernah tuh, kalau diserang gitu saya malah ketawa. Yo. Nah hanya saja saya belum mengenal yang mulia saat itu. Nah balik lagi ke mimpi yang tadi. Ini kok energi atmosfer yang ya tenang gitu ya. Ya waktu malam kejadiannya. Nah saya melihat sosok gitu. Terus dia pakai jubah putih. Terus saya ingat dia pakai selempang merah. Ya selempang merah itu. Nah di situ saya tertegun gitu. Sepertinya radar saya mengenali ini sosok yang luar biasa. Gitu. Ya akhirnya saya pegang itu selempang merahnya. Nah di situ saya melihat saya pegang, tidak ada noda yang menempel, nggak bisa noda itu menempel, mental. Nah di situ saya udah mulai berkecamuk nih, ada dalil-dalil yang mencuat di otak saya. Nah, akhirnya saya bertatap muka, saya melihat dia melihat saya. Ya akhirnya saya bertanya, ya dengan nada nangis gitu loh. Ternyata saya menemukan sosok yang tidak ada dosa. Saya nangis kejer jadinya kan. Saya minta ampun, seampun-ampunnya, minta maaf banget yang mulia ya kan. Dulu saya pernah menuhankan diri saya, ya kan. Terus saya pernah ya salah dengan rekan-rekan Kristiani gitu kan, karena menganggap bahwa eh, bukti-bukti otentik itu yang benar punya saya gitu. Nah, saya mengaku salah, saya nangis kejer-kejernya. Ya tapi di situ saya pikiran otak saya akhirnya protes yang pernah saya layangkan dulu ya ke yang mulia itu jadi jawab gitu loh, ditanggapi gitu. Ya saya menghadapi itu ya penuh dengan penghayatan ya, dan akhirnya dua dalil itu berkata di dalam otak. Ya ini adalah sosok yang suci, yang tidak pernah tersentuh dosa, bahkan nggak ada dosanya sama sekali. Dan dia adalah sang juru penyelamat yang benar-benar selamat gitu. Nah saya menangis jadi-jadinya. Ya saya yakin siapapun itu, jika Tuhan Yesus terang-terangan datang bertemu dengan seseorang yang lain lah, bukan saya garansi pasti dia nangis kejer juga. Karena begitu getarannya, begitu karismanya, akan kesuciannya itu tak terhindarkan. Nah, jujur saya ini ya pernah menjadi manusia yang ya saya sok benar gitu. Ya saya merasakan apa saya dulu itu ya menuhankan sikap saya, menuhankan diri saya malah. Saya pernah ada di jalur ya dengan aku dengan apa ya, ya punya arogansi yang ya pernah lah, yang sifatnya manusiawi. Ya sedangkan Tuhan Yesus ketika dia telah disalib dan hidup lagi, dia nggak balas dendam kan? Ketika dia tinggal menetap 40 hari bersama murid-murid, menampakkan diri, dia nggak balas dendam. Dan untuk kearifan lokalnya ya itu tadi, makin mengena di hati. Ya makin kita ini harus menjadi replika dan miniatur Tuhan Yesus lah. Karena untuk sempurna persis dengan dia itu ya tidak mungkin. Tapi untuk menjadi
replika dan tauladan itu ya dari pengajaran dan pengamalan-pengamalan perbuatannya, ya just do it aja, kita lakukan. Gitu. Nah, setelah saya ngobrol, nangis sejadi-jadinya, ya tapi saya nangis bahagia juga sih. Di dalam itu saya bersyukur, ada rasa syukur gitu. Akhirnya bisa interview tatap muka. Nah, dan saya merasakan ini energi yang inilah yang saya cari gitu loh. Nah, akhirnya dirabaklah, dipeganglah dada saya. Nah, ternyata hati saya dikeluarin. Ya, yang mulia megang hati saya, bahwa hati saya, ya dia cantol gitu loh, kayak di jemuran gitu ya. Dia melihat ke saya sambil saya disuruh lihat hati saya. Gitu. Nah, kemudian ya saya lihat itu kan warnanya merah marun gitulah hati saya sendiri. Dan akhirnya dibalikin lagi ke saya, ditempel lagi ke saya. Ya akhirnya jadi pijet-pijet nih dada saya. Ya, sambil saya terseduh-seduh lah, terseduh-seduh bahagia gitu. Bahwa ini sosok yang gak salah lagi. Lalu setelah itu saya terbangun dan saya masih merasakan tuh pijitan-pijitannya masih rasakan. Nah, disitulah saya mendapat renungan dan saya lengkap dan saya tumbuh menjadi remaja. Ya ibaratnya udah SMA nih kapasitas saya mengenai ketuhanan saya yang baru di tubuh yang baru. Saya berbahagia bukan kepala, ya karena akhirnya terbuka lah di situ. Saya harus ngapain? Saya sudah mengerti. Ya saya harus memberitakan ya kabar gembira ini. Ya bahwa benar itu adanya. Itu adalah karya penyelamatan. Dan saya senang bukan kepala, saya menjadi anaknya, dan saya sekaligus menjadi murid. Nah, artinya murid ngapain? Nah, murid harus melakukan pengamalan-pengamalan. Nah, akhirnya saya bertemu suatu wadah ya di regional DKI. Dan terus saya juga bertemu suatu wadah yang menganggap bahwa saya ini harus diperlengkapi pendalaman alkitabiahnya. Dan itu saya bersyukur sekali, itu hadiah gift dari Yang Mulia kepada saya. Dan saya mendapat energi yang ya nyata bahwa ini adalah sejatinya Tuhan. Ya pergumulan saya puluhan tahun ya saya finish. Dan tugas saya satu ya, itu tadi di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya saya harus memberitakan kabar gembira ini yang menjadikan mereka mengikut ya dengan jalur ya kekinian ya teknologi. Nah, ini Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberi segala kuasa di sorga dan di 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ya. Nah, disitulah sudah tunai dan saya harus proaktif dan saya siap siaga dan saya tidak hitung-hitungan. Nah, dan saya diberikan suatu garansi jaminan keselamatan dari sosok yang ya benar-benar selamat. Yang dia datang ke dunia ini seorang diri untuk menyelamatkan isimu. Bayangkan itu. Nah, itu adalah kemelekatan yang saya punya. Dan dia tunjukkan sampai mati. Dan ajaibnya dia hidup lagi. Ya karena dia Tuhan. Dia kalibernya adalah yang maha kuasa.
dia kalibernya adalah di atas semesta malah. Nah, akhirnya saya ya punya kehidupan yang baru, punya energi yang terbaharukan, tubuh yang baru bahkan. Nah, tinggal saya maju memberitakan firman kebenaran ini. Karena terus terang, tak lama lagi yang telah saya dapati selama ini, dan saya menjadi orang yang percaya, dan saya begitu bersyukur penuh sukacita, ya bahwa benar dialah yang memilih, dan dialah yang mengadopsi saya menjadi anaknya. Dan sebagai seorang anak dan murid, ya saya mengabdi, saya memberikan yang terbaik, dan saya harus menyenangkan hati yang mulia. Dan saya berhutang budi, diberikan suatu karya penyelamatan, garansi, yang dimana terdahulu saya malah justru bukan garansi, yang terdahulu adalah saya malah wajib harus mendatangi neraka, bahkan memasukinya. Dan di Tuhan Yesus itu, saya diberikan suatu gambaran, ilustrasi, kenyataan bahwa benar, bahwa Tuhan Yesus ini Sang Juru Selamat yang kita nanti-nantikan. Dan pesan saya, mari kita mencari dengan pikiran terbuka, dengan hati yang lapang, dengan pemahaman yang masuk akal dan waras, bahwa untuk masuk ke kerajaan surga, ya, ikutlah kepada yang mulia Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan itu benar saya alami, dan itu adalah benar kesaksian saya, dan dia maha mulia, dan dia telah terbukti selamat, dan dia akan turun menjadi hakim yang adil. Luar biasa Ya. kesaksian dari Pak J pada malam hari ini yang menjadi berkat bagi kita semua. Setelah puluhan tahun mencari, akhirnya saya bisa katakan lock out ya dari keyakinan lama, dan sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berikan lagi sekali lagi kemuliaan buat Bapak di surga. Di kolom live chat juga tadi ada yang mengatakan sama, saya juga sama seperti Pak J. Katanya dia juga menonton salah satu dari channel ya, CP ya, dan dia juga akhirnya menjadi orang percaya. Ya puji Tuhan, mereka belajar, mereka menggali, mereka membandingkan. Baik, dan sebelum kita tutup sesi untuk kesaksian pribadi pada malam hari ini, nah Pak J, berarti Pak J belum juga terlalu lama ya untuk menjadi orang percaya ini di tahun 2021 ya Pak, betul ya? Di 2020 saya 2020. sudah declare. Ya. 2020. Tapi ya, di teknologinya itu berlangsung dari 2015 16 sampai 20. Panjang ya, jadi perjalanan ini sebenarnya panjang ya, ya Pak ya? Ya panjang, ya karena itu tadi pas di 2020 kan saya akhirnya nonton satu channel dari channel tidak biasa namanya, mengenai Injil Barnabas. Nah, akhirnya saya di situ menemukan gitu loh, bahwa itu dibuat oleh orang Itali, dan itu jaraknya jauh tahun 1500. Iya, jaraknya terlalu jauh dengan Injil-Injil lain. Tidak sejaman. Ya, sejaman dengan Pangeran Diponegoro ya, artinya kan apa yang saya yakini puluhan tahun dan ditekankan ke saya itu salah gitu. Nah, sekali lagi itu teknologi yang membantu. Betul. Di channel tidak biasa itu. Teknologi dan teman-teman kita juga yang ada di channel-channel Kristen luar biasa. Ternyata apa yang mereka bagikan, apa yang mereka share di media sosial, di YouTube, ternyata tidak sia-sia ya. Bisa juga kita melihat pada malam hari ini sahabat-sahabat Miracle ya, akhirnya juga bisa membawa kabar baik, bisa menjadi juga saluran berkat sehingga orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan Pak J, setelah menjadi orang percaya, tentu pergumulan juga pasti ada ya. Namanya juga kita masih manusia, tidak mungkin tidak ada pergumulan, apakah dari keluarga dengan orang lain. Nah, saat ini Pak J juga kan bergabung dalam satu komunitas agar Pak J juga tetap bertumbuh, tetap berakar di dalam Tuhan. Benar Pak ya? Pak J tetap belajar ya sampai saat ini ya. Nah, ya, kalau boleh mungkin di-share sedikit Pak ya, apa yang Bapak pelajari dengan di komunitas yang Bapak sekarang bergabung, apakah juga di komunitas ini juga mereka juga membagikan kesaksian daripada petobat-petobat baru, atau mereka juga punya misi untuk juga
memuridkan atau membimbing teman-teman yang baru menjadi orang percaya supaya lebih mengenal kasih Kristus. Dan kalau boleh di-share grup ini di mana dan bagaimana bisa bergabung, kalau bisa ya, secara publik, supaya teman-teman juga yang barangkali mau juga bergabung untuk dibimbing, bisa dengan mudah bergabung di kelompok ini, Pak J. Oh, ya, untuk di kegiatan ini, yang di fellowship ini ya, Ya. FGB FMI, itu keberadaan saya ya memang jadi khusus gitu loh. Khusus dalam arti saya sering diminta jadi pembicara. Jadi pembicara artinya saya memberikan kesaksian. Karena fellow Full Gospel Businessman ini, FGB ya disingkatnya ya, FGB FMI, M-nya itu man, G-nya itu gospel, B-nya itu businessman, I-nya itu kalau kita ada di sini Indonesia. Kalau bicara scope internasional, I-nya itu internasional. Ya. Nah itu saya kapasitasnya memang sebagai pembicara yang membicarakan kesaksian saya. Gitu. Puji Tuhan. Berbagi lah ya, berbagi berkat kesaksian dengan mereka untuk menguatkan mereka. Ya untuk ya betul. Karena ketika saya diundang, ya mereka ini sebagian besar kehausan. Ya. Dan mereka ini bisa melihat langsung. Dan saya ini menjadi alat peraga. Ya. Ya kan, karena otentik, karena sumbernya ya ini dari bukti yang dia kemukakan ini langsung depan mata gitu. Ya. Nah saya seperti itu. Ya saya ceritakan ya juga garis besarnya, benang merahnya seperti yang di video ini saya ceritakan gitu. Ya. Puji Tuhan ya Pak. Seperti itu. Bisa berbagi dengan mereka. Ya itulah maksud kehendak Tuhan Pak ya. Ketika Tuhan menangkap seseorang, menyelamatkan seseorang, bukan berarti tidak ada maksud dan tujuan, tetapi memiliki maksud dan tujuan, supaya Bapak juga bisa membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan ya, dengan berbagi kesaksian dari pengalaman Bapak sendiri. Luar biasa Pak ya, tetap semangat di dalam Tuhan, membagikan kabar baik ini, karya keselamatan Tuhan. Wow. Dan sepertinya kita sudah di penghujung waktu ya, dan kita akan tutup sesi pada malam hari ini dengan doa, tetapi saya mau kasih lagi satu kesempatan kepada Pak J untuk menutup dengan closing statement, apa yang Pak J rindu ingin sampaikan kepada kami semua. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, pesan saya sederhana. Ya, di era keterbukaan ini, ya marilah kita semua berapologetika. Dan saya membagikan ya tips-tips sederhana, ya bahwa tongkat estafet ini kita harus berikan kepada ring satu, orang nomor satu yang ada di sekeliling kita. Ya tujuannya apa? Ya ketika mereka diedukasi, diberikan pemahaman tentang apa itu apologetika, dan mereka punya suatu pemahaman khusus nih akibat dari era gadget ya, keterbukaan, yang sekarang tinggal klik ya sebegitu mudah dan leluasa. Ya sehingga punya bekal dan punya suatu pakem yang jangan kita sia-siakan gitu. Nah artinya kehadiran saya di penghujung ini ya cukuplah saya merasakan ya saya menjadi alat peraga gitu ya, bahwa Tuhan yang benar itu ya sudah benar-benar mutlak, bisa diketahui dengan mudah ya. Ajaran-ajaran kasihnya ya kita sudah tahu sendiri ya, tinggal itu dan just do it tanpa berlama-lama lagi, langsung laksanakan karena sudah dipermudah dengan keterbukaan dan teknologi. Ya saya rasa itulah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian Bapak J yang luar biasa ya, cukup panjang dan cukup ruwet ya jalan hidupnya. Tetapi kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dan bagaimana Pak J ini begitu hormat dan sangat mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga beliau mengatakan yang mulia kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa sekali. Sangat menghormati dan hatinya sangat berdebar-debar ketika dia dianggap sebagai anak, diadopsi sebagai anak, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Dan inilah sebuah kuasa Roh Kudus ketika Tuhan di akhir zaman ini terus bergerak, bergerilya di dalam senyap dan tidak banyak orang tahu, tetapi ternyata satu demi satu bermunculanlah orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan Yesus.
Dan kita melihat kuasa Roh Kudus sungguh sangat ajaib, sungguh sangat dahsyat dan heran. Dan inilah akibat kita percaya, kesaksian hidup kita ketika kita memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang Injil keselamatan, orang-orang mulai dijamah Tuhan. Mari Bapak Ibu, teruslah bersaksi, teruslah bersafaat dan berdoa demi nama Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.